Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Heren. Kali ini saya ingin mengomentari video dari Luis Prasetyo yang judul Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus duduk di sebelah kanan Allah? Nah, ini dalam kurung Ustadz Kainama. Kita langsung tinggal aja videonya, habis itu akan kita komentari guys. Shalom alaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan kembali untuk meluruskan pengajaran dari Ustadz Kainama guys. Kali ini Ustadz Kainama berusaha untuk membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Lalu caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengejek pengakuan iman rasuli. Dengan mengatakan, loh ini Yesus kan naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah. Di sebelah kanan, berarti sebelah kirinya adalah Allah. Berarti Yesus bukan Tuhan dong. Wah, ini logika yang seperti ini, dia pasti tidak mengerti tentang Alkitab dan tentang sejarah pengakuan iman rasuli. Tapi ya, bagi saya wajarlah. Mungkin beliau ini salah paham atau gagal paham tentang iman Kristen. Jadi wajar aja. Gini guys, logika sederhana. Kalau ada orang duduk di sebelah kanan orang lain, ya kan? Berarti dia ada orang yang sebelah kirinya kan gitu kan. Misalnya saya duduk sebelah kanan Luis Prasetyo. Berarti sebelah kiri saya adalah siapa? Luis Prasetyo gitu kan. Karena saya duduk sebelah kanannya. Itu logika sederhana. Jadi di sini kayaknya Luis akan mencoba lagi berakrobat gitu. Ya, mainin kata-kata. Jadi kalimat yang sudah jelas nanti dia akan berupaya untuk mengaburkan ya guys. Coba kita akan tonton terus videonya. Kalau beliau ini pada akhirnya mualaf ya guys ya. Oke, kita langsung aja nonton videonya supaya lebih jelas lagi guys. Bentar lagi habis. Duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Orang Kristen sampai detik ini bilang Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah dia duduk di sebelah kanan Allah. Yang baik, duduk di sebelah kanan Allah. Katanya dia Allah. Dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Ya Allah yang mana? Orang Kristen bilang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Juru Selamat. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini gimana ini saudaraku tersayang, tercinta ini. Nanti kalau ngomong begini saya dimarahin lagi. Yesus duduk, Tuhan di sebelahnya. Gimana satu? Ustadz maaf terusin. Ini makin lama makin lucu. Seperti yang Ustadz Kainama katakan, Yesus diragukan ketuhanannya karena dikatakan di situ Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Nah, teman-teman, sebenarnya hanya orang yang tidak pernah belajar tentang Alkitab atau teologi yang bingung dengan kalimat ini. Sebab kalimat ini sebenarnya sangat mudah untuk dipahami bagi mereka yang pernah duduk di STT atau belajar teologi. Karena Ini guys ya, gini. Kita ngomong tentang teologi ya. Kita sekarang memakai teologi kah atau memakai pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar guys gitu. Jadi teologi sekalipun itu harus mengikuti kaidah pemahaman bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nah, dalam pelajaran Islam misalnya dalam bahasa Arab gitu kan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Nah, itu tetap memakai kaidah pemahaman bahasa guys, bahasa Arab dan bahasa Indonesia gitu. Jadi tafsirnya pun seperti itu gitu. Jadi tidak keluar dari kaidah pemahaman bahasanya. Nah, tapi kalau teologi ya, kalau sampai teologi itu ya sampai mengaburkan, jadi tidak sesuai dengan pemahaman bahasa Indonesia yang benar gitu kan. Nah, itu berarti ilmunya kacau guys. Jadi apapun cabang yang mau teologi, mau tafsir itu tetap harus menggunakan pemahaman kaidah bahasa yang baik dan benar gitu guys. ini pemahaman yang sangat mendasar sekali dalam iman Kristen. Lalu bagaimana kita bisa melihat ayat ini justru menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jadi bukan alih-alih menunjukkan Yesus bukan Tuhan, justru kalimat ini menunjukkan bahwa Yesus Tuhan. Ada beberapa argumentasi yang ingin saya sampaikan. Teman-teman ikuti sampai akhir supaya paham dengan baik. Yang pertama, kita harus memahami terlebih dahulu arti dari kata duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Kata duduk di sini berasal dari bahasa Yunani katiso yang memiliki makna ganda. Maknanya dua, tapi ya tergantung konteksnya. Sekali lagi, kata duduk bisa berarti beberapa hal, tetapi tergantung kalimatnya apa dan konteksnya apa. Yang pertama, makna literal.
Berbicara mengenai makna literal dari kata duduk atau katiso ini, maka kata duduk ini berarti benar-benar duduk di sebuah tempat atau di atas benda atau di atas sesuatu. Kita benar-benar duduk di situ. Kayak saya duduk di atas keramik. Bisa juga teman-teman yang di rumah lagi nonton juga duduk di atas meja atau duduk di atas kursi, duduk di atas mobil, duduk di atas benda apa, terserah aja. Atau misalnya Ustadz Yahya Waloni duduk di atas kursi kafir. Nah, itu secara literal maknanya seperti itu. Dalam Matius 5 ayat 1 dikatakan, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Di sini kalau kita lihat ayat ini dikatakan Yesus duduk, kemudian para murid datang. Di sini kita tidak bisa artikan sebagai makna kiasan, karena kata duduk ini hanya kita bisa artikan dengan makna literal, yang artinya Yesus benar-benar duduk di atas sesuatu. Mungkin dia duduk di atas tanah, mungkin dia duduk di atas batu, atau lain sebagainya. Nih ya, saya coba terangkan ya. Ini jelas Louis bermain dengan kata-kata. Jadi kalau kata-katanya itu yang seperti ini kan, yang tidak menunjukkan kalau Yesus tuh ada di sini tuh bukan Tuhan ya. Karena kalau dia duduk di dekat murid-muridnya, itu kan dia tidak ada yang membuat aneh-aneh, guys. Tidak ada yang membuktikan kalau dia itu bukan Tuhan. Itu dia memakai kata literally itu yang sebenarnya. Tapi ketika yang tadi dia akan mencoba memakai itu cuma kiasan. Jadi biasalah. Jadi orang-orang seperti Louis dan juga pakar teologi lainnya itu berusaha mengaburkan makna kata. Jadi dia memakai kata sukanya. Kalau kata itu menurut dia itu akan fatal akibatnya, dia akan memakai menempatkan kata-kata sesuai dengan kehendaknya gitu. Jadi kalau yang ini dia katakan adalah kata ya yang bukan kiasan. Tapi kalau yang tadi ya, Yesus duduk sebelah kanan Bapa, itu kan dikatakan kiasan gitu, sama kayak yang lain juga gitu juga guys. Jadi itu adalah suatu hal yang lazim gitu. Cara mereka untuk untuk mengaburkan fakta yang ada gitu kan. Karena memang kalimatnya menunjukkan tentang Yesus yang benar-benar duduk. Lalu apakah duduk di sebelah kanan Allah bisa dimaknai dengan kata duduk secara literal ini? Ya belum tentu dan mungkin saja tidak. Tapi ada makna yang kedua, yaitu makna figuratif, makna secara kiasan mengenai kata duduk ini. Kata duduk bisa berarti seseorang yang berkuasa atas sesuatu. Contohnya seperti ketika ada Belanda yang menjajah Indonesia 365 tahun. Maka kalimat yang cocok kita bisa memakai kalimat seperti ini. Belanda menduduki Indonesia selama 365 tahun sebelum pada akhirnya Jepang menduduki Indonesia. Lalu ini ya, kalau ini bisa pakai kiasan, kenapa? Karena negara sama negara gitu. Jadi negara bukanlah kata benda. Ya. Jadi ketika negara Jepang menduduki Indonesia atau Belanda menduduki Indonesia, ya kan? Itu beda dengan ketika orang menduduki orang atau orang menduduki batu. Orang adalah benda, batu benda. Negara itu bukan benda, guys. Ya, kalau Anda bayangkan negara ya, itu baru bisa pakai kata kiasan gitu. Tapi kalau kita ngomong Yesus itu kan benda, ya kan, manusia itu sama kayak orang. Jadi menyamakan antara Yesus atau Allah itu dengan negara itu jelas satu konyolan gitu. Di sini aja Louis sudah salah dalam mengaplikasikan kata dan kalimat gitu, yang mana yang nggak cocok satu sama lain gitu kan. Jadi kalau bayangkan negara menduduki Belanda menduduki Indonesia gitu, nah mungkin negara duduk di atas, karena negara kan benda kan, nah, mungkin negara itu duduk di atas bangku gitu. Nah tapi kalau Yesus atau manusia, karena Yesus kan manusia kan, atau kalau dia Tuhan atau oknum lah gitu, dia ketika dikatakan duduk, ya duduk secara, karena dia benda, duduk secara arti bukan kiasan, duduk di sebelah kanan Bapa. Apalagi ada kata-kata di sebelah kanan guys gitu. Kalau menduduki Bapa masih mending gitu, ya kan? Tapi ini jelas duduk di sebelah kanan Bapa. Berarti di sebelah kiri ya Yesus adalah Bapa gitu guys.
sebelah kiri ya. Di sebelah kanannya adalah Bapa itu. Jadi Yesus kalau duduk di sebelah kanan Bapa, sebelah kirinya adalah Bapa gitu kan. Karena dia duduk di sebelah kanan Bapa, berarti sebelah kiri Bapa, sebelah kanan Yesus gitu. Itu jelas bukan kiasan dia. Jadi sekali lagi Luis tidak paham karena ini. Apakah kata duduk di sini kita bisa artikan sebagai Belanda duduk, benar-benar duduk di atas kursinya? Ya Belanda bukan kata benda, Luis. Ya. Yesus itu kata benda, manusia gitu. Ada bentuk fisiknya gitu. Kok negara tidak ada gitu. Bentuk fisiknya, ya kan? Yang ada bentuk fisiknya tuh alam gitu kan, gunung, bukit itu ada bentuk fisiknya. Tapi kalau ngomong negara, ada coba negara Jepang, apa yang Anda sebut dengan bentuk fisiknya? Apa yang Anda gambarkan dengan suatu wilayah lu itu pun bisa digambar semuanya kan? Anda paling kalau mengambil capture Jepang seluruhnya itu Belanda itu ada memakai Google Map gitu. Gak bisa Anda ambil foto atau pakai drone pun tidak bisa tercakup guys. Gitu. Jadi sekali lagi jadi coba berpikir menyamakan antara negara dengan orang, dengan manusia, ya. Jadi sama-sama dikatakan itu kiasan. Ini satu kekacauan, guys, gitu loh. Jadi yang tadi itu misalnya kayak ya, Yesus duduk di sebelah murid-muridnya, ya, dengan Yesus duduk sebelah kanan Bapa. Itu sama-sama kata benda. Murid-murid kata benda, ya. Allah itu adalah kata benda, ya. Yesus kata benda, ya. Itu adalah bukan kiasan, tapi kalau negara itu kiasan, guys, gitu loh. Kayak negara Belanda menduduki Indonesia itu kiasan. Jadi sekali lagi Luis harus bisa. Jadi kaidahnya udah salah nih guys dalam pemahaman bahasa Indonesia begitu. Ya enggak, karena secara kalimat ini tidak bisa kita maknai secara literal, tapi maknanya adalah secara kiasan yang artinya Belanda berkuasa atas Indonesia 365 tahun. Dalam Kejadian 22 ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Perhatikan di sini bagaimana keturunan Nah, ini juga sama. Ya, kata benda dipakai dengan bukan benda gitu ya. Keturunan itu ada banyak kan. Jadi menduduki kota-kota gitu. Jadi gini guys ya, ini baru kekuasaan tibanya gitu. Karena kota ini ada suatu tempat yang luas gitu. Ya kan? Ini bukan suatu space yang yang bukan spesifik. Ya, misalnya kayak keturunanmu akan menduduki bangku taman atau akan menduduki kelas gitu kan. Menduduki kelasnya masih luas juga guys, menduduki spesifik lah, menduduki bangku taman, menduduki bangku bioskop, atau menduduki meja guru gitu kan, atau meja belajar siswa, itu literally. Tapi kalau dikatakan menduduki kota, itu sudah sama kita di negara lagi mainnya gitu, itu baru bisa diartikan dengan kekuasaan guys, gitu loh ya. Tapi kalau duduk di sebelah kanan Bapa, di sebelah kanan Allah, ya keturunanmu akan duduk di sebelah kanannya Firaun, atau di sebelah kanannya siapa misalnya, di sebelah kanannya Herodes. Itu jelas bukan kekuasaan guys, sekali lagi ya, itu jelas adalah suatu yang benda, bukan kiasan tapi literally guys gitu. Abraham tuh akan menduduki kota-kota musuhnya. Bukan berarti keturunannya Abraham duduk semuanya di kota-kota musuh, enggak, tetapi menguasai kota-kota dari musuhnya. Ini tergenapi ketika Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, kemudian menguasai seluruh wilayah itu. Ini yang dinamakan dengan akrobatik gitu. Jadi sesuka hati menambahkan kata gitu. Jadi kalau yang ini dikatakan kiasan, yang ini dikatakan literally gitu guys. Jadi itulah trik Luis Prasetyo dan ilmu teologi seperti itu gitu. Jadi sesuai dengan kehendaknya gitu. Jelas-jelas kalau dia memakai pemahaman kaidah yang bahasa yang benar, itu jelas dia ngerti karena itu. Duduk di sebelah kanan Bapa, duduk di sekitar murid-muridnya, itu literally. Tapi kalau Belanda menduduki Indonesia, keturunanmu menduduki kota-kota, itu baru kiasan guys. Lagi beda ya. Lagi itu harus Luis ngerti lah.
kaidah pemahaman bahasa yang baik dan benar itu guys. Sehingga keturunan Abraham benar-benar menduduki kota-kota pada waktu itu. Sekali lagi saya katakan ini bermakna bahwa duduk itu juga berarti tentang kekuasaan yang dimiliki. Nah, dari dua makna ini, secara literal dan juga secara figuratif, mana yang lebih cocok untuk mengartikan kata duduk di sebelah? Nah, oke. Kalau kita paksakan pun ya, memakai kata kekuasaan. Jadi Yesus berkuasa di sebelah kanan Bapa, gitu kan? Berarti ada dua yang berkuasa situ, guys. Ada Bapaknya, ada Yesus gitu, ya kan? Karena ada yang berkuasa di sebelah kiri dan berkuasa di sebelah kanan. Itu udah dua, guys, gitu, ya kan? Jadi apa namanya? Ini sudah apa namanya? Jadi dan satu lagi mana Roh Kudus gitu? Apakah Roh Kudus di depannya atau di belakangnya atau sebelah kiri Yesus lagi gitu? Jadi itu yang perlu dipahami ya. Jadi apa namanya? Yang berkuasa itu siapa? Yang lebih berkuasa di sebelah kiri apa sebelah kanan? Kalau kuasanya setara, berarti ada dua oknum atau makhluk ya, atau zat gitu. Yang satu namanya Allah, yang satu lagi Yesus, sama-sama berkuasa gitu. Yang satu berkuasa di sebelah kanan, yang satu berkuasa posisinya sebelah kiri gitu guys. Itu logika berpikirnya gitu. Sama, jadi sama-sama kacau. Mau dipahami dengan kata-kata maksud literally maupun kiasan juga sama kacaunya logikanya guys. Kanan Allah. Di dalam Kristen tentunya kita percaya bahwa Allah itu tidak berwujud manusia. Allah yang adalah roh, atau kalau dalam agama seberang, Allah bukan roh. Gini. Jadi dikatakan ya, kalau Louis baca Alkitabnya, dia akan menemukan ayat yang berbunyi, Allah itu tidak ada yang sama, serupa, sebanding, dan seumpama dengannya gitu. Baik langit di atas, di bawah bumi maupun di bawah air. Jadi nggak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengan Allah itu. Termasuk roh sendiri gitu. Jadi kalau Allah sama dengan roh ya, berarti gagallah kalimat. Berarti ayat itu dibuang saja gitu. Bertentangan dengan ayat itu gitu, ya kan? akan dikatakan zat ya, yang artinya kita tidak tahu apa wujud Allah sesungguhnya. Yang jelas dia transenden. Dan ini kalau kita maknai Yesus duduk di sebelah kanan, Dia transgender. Guys, makanya dikatakan Allah itu tidak sama, serupa, seumpama dengan apa itu. Jadi Allah itu bukan transgender gitu. Anda nggak bisa mengatakan Allah itu laki-laki atau perempuan, atau dia itu laki-laki perempuan atau apapun itu ya. Nggak ada yang sama. Makanya kalau ngomong tentang Allah ya sudah, Anda nggak bisa menjawab kecuali siapa itu Allah gitu. Kalau Anda deskripsikan gitu, ya tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengannya. Dia bukan transgender, bukan laki-laki, bukan perempuan. Karena kalau Anda katakan dia laki-laki, perempuan, transgender, berarti dia sama dengan yang lainnya gitu, serupa, seumpama. Tapi faktanya kita tuh mengatakan sendiri dia tuh tidak ada yang sama, serupa, sebanding, dan seumpama dengannya. Itu baik langit di atas, bumi di bawah maupun di bawah air guys. Allah, kalau kita mengatakan seperti ini, seakan-akan Allah itu memiliki wujud fisik, padahal enggak. Sehingga kata ini tidak bisa kita artikan secara literal. Duduk sebelah kanan Allah sebenarnya hanya bisa kita artikan secara kiasan. Nah, gini ya. Allahnya tidak berwujud, ya kan? Dia adalah zat. Anggaplah ya, Louis mengatakan dia memakai istilah Islam itu zat, itu tidak sama. Zat itu sebenarnya itu sama dengan kita guys. Tidak ada sama, serupa, sebanding, seumpama dengannya apapun itu. Makanya nggak bisa sebut apapun itu Allah, karena Allah itu tidak ada yang sama, serupa, sebanding, seumpama dengannya. Nah, tapi jangan lupa Yesusnya adalah manusia. Yesus tuh ada sama, serupa, seumpama dengan kita gitu, dengan manusia lainnya. Jadi jangan lupakan faktor Yesusnya itu guys. Jadi ketika dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Bapa gitu kan, tahu Yesus tuh ada bentuknya gitu guys. Nah, ini tetap aja itu adalah mengenai posisi gitu. Siapa di sebelah kanan dan siapa sebelah kiri gitu. Sebelah kiri adalah Bapa, sebelah kanannya Yesus gitu guys. Nah gitu. Jadi Yesus tuh sama kayak misalnya anggaplah Anda tuh bukan suatu tempat yang Anda tuh tidak tahu, misalnya ada makhluk namanya jin misalnya, ya kan? Kita nggak tahu bentuk dia apa gitu, karena anggaplah tidak ada yang pernah lihat gitu misalnya, atau benda apapun yang gaib lah yang orang lihat, misalnya kayak hantu apa gitu. Nah, dikatakan misalnya di situ ya, misalnya Louis duduk di sebelah kanan
jin itu misalnya atau makhluk halus itu, ya kan? Nah, jangan lupa meskipun makhluk halus itu tidak bisa didefinisikan seperti apa rupa bentuknya, tapi Louisnya kan bisa diserupakan, dan berarti kita ketahui di sebelah Louis itu, di sebelah kirinya tuh ada makhluk halus itu, guys. Nah, sama seperti Allah tadi, meskipun Allah itu tidak ada yang sama seperti dengannya, tapi kalau dikatakan Yesus di sebelah kanan Bapa, Yesusnya kan terdeskripsi gitu. Berarti jelas ada posisi itu, ada sebelah kiri, ada sebelah kanan gitu, guys. Itu logika berpikir sederhana itu gitu. Atau secara figuratif. Lalu maknanya apa sebenarnya? Yesus duduk di sebelah kanan Allah itu berarti bahwa Yesus berkuasa seperti Allah, yang mana ia memerintah umatnya, ia memerintah berkuasa atas seluruh dunia ini dan atas seluruh surga. Itu kan kemana Pak Louis? Faktanya tidak. Kalau Yesus berkuasa atas semuanya seperti Yesus yang Louis katakan, ingat, dia pernah minjam keledai, ya, ambil keledai itu, dan kalau pemiliknya katakan, bilang aku meminjamnya. Kalau dia berkuasa dia tinggal ambil gitu, guys. Lalu ketika dia mencoba menyampaikan tentang kepada firman pada manusia, dia tidak berkuasa atas manusia itu. Buktinya apa? Manusia itu kalau dia berkuasa, dia bisa melakukan apapun pada manusia itu gitu. Dia tidak akan bisa dia apain itu, karena dia berkuasa gitu, guys. Tapi faktanya dia tidak berkuasa, bahkan kayak misalnya kayak dia mengutuk pohon ara, ya kan? Kalau dia berkuasa dia akan buat itu pohon ara itu berbuah, tapi faktanya dia nggak tahu bahkan itu musim pohon ara itu memang belum musimnya berbuah gitu kan. Dan banyak lagi hal lain. Jadi Yesus pun katakan ya, aku sungguh tidak dapat berbuat apa-apa gitu, ya kan? Dari diriku sendiri gitu. Jadi jelas dia tuh mendapatkan pertolongan dari di luar dirinya, itu dari siapa? Dari Allah gitu. Nah, kalau dikatakan Yesus juga berkuasa, berarti ada dua yang berkuasa gitu. Karena kan juga berkuasa. Jadi sebenarnya ada dua oknum sini yang berkuasa, yaitu Allah dan Yesus gitu. Itu logika sederhana, guys, pikirnya. Bersama-sama dengan Allah seperti hakikat yang ia miliki. Dengan demikian kita tahu bahwa duduk sebelah kanan Allah bukan berarti secara fisik benar-benar duduk, tetapi ini menunjukkan tentang kedudukan Nah, sekarang gini ya. Kalau mengatakan setara, kenapa ada kalimat di sebelah kanan Bapa? Kenapa nggak dipakai sebelah kiri atau di depan Bapa atau di belakang Bapa gitu? Kenapa ada kalimat sebelah kanan gitu? Kenapa nggak pakai kata sebelah saja? Yesus duduk di sebelah Bapa, selesai gitu, guys. Kenapa ada sebelah kanan gitu? Nanti akan timbul lagi sebelah kiri, akan lagi timbul di sebelah depan, sebelah belakang itu. Nah, itu adalah kekacauan berpikir gitu, guys. Kalau Anda menyamakannya dengan kiasan gitu kan. Ya kan? Jadi siapa yang lebih berkuasa, sebelah kiri apa sebelah kanan gitu, ya kan? Jadi ini adalah sekali lagi ini adalah ada dua oknum di sini gitu, yaitu ada Yesus, ada Bapa. Keduanya sama-sama dikatakan di sini berkuasa. Kalau memakai kalimat kiasan gitu kan. Sisi Yesus yang sama dengan Allah, sebab dia adalah Allah Anak, bukan Allah Roh Kudus, bukan Allah Bapa, tetapi memang sehakikat dengan Allah Bapa dan Allah. Yesus katanya Allah Anak gitu, ya. Dikatakan jelas pada Allah bukanlah manusia, ya. Sehingga ia berusaha juga bukan manusia, sehingga ia menyesal. Jadi Allah itu nggak punya anak kayak kita manusia, guys, nggak punya, guys. Dia nggak sama kayak makhluk. Kan dikatakan Allah tidak ada yang sama, serupa, sebanding, sama dengannya, ya. Kalau dia punya anak, berarti dia sebanding dengan kita, sama, serupa, punya anak juga gitu. Jadi anak di sini adalah maksudnya itu bukan anak seperti itu, tapi anak-anak. Kita kan semua anak Tuhan, kita semua ini gitu. Jadi itu kiasan. Jadi Yesus anak Allah itu kiasan, guys. Itu dia tuh adalah hambanya Allah sama kayak kita juga gitu. Itu logika berpikirnya kan. Roh Kudus, sehingga ia layak memerintah itu loh. Matius 28 ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dikatakan di sini Yesus memiliki kuasa atas surga dan bumi, sehingga ketika dia naik ke surga, dia bertahta kembali. Nah, gini ya. Maksud Yesus berkata, kepadaku telah diberikan kuasa di surga dan bumi ya. Ya, itu logikanya gini, guys ya. Nih, kita lihat kejadian lapangan. Apakah dia berkuasa
atas surga dan bumi, tidak. Jangan atas surga, bumi aja dia nggak berkuasa. Buktinya dia dengan tidak memerintah Israel sama sekali, bahkan dia disalib, dibunuh gitu kan. Dia faktanya tidak berkuasa gitu. Nah, jadi nanti di kedatangannya kedua, ya itu ketika dibantu oleh Imam Mahdi, baru dia menguasai bumi. Ya, yang menguasai itu namanya Imam Mahdi. Tapi dia terbantu, kenapa? Karena Imam Mahdi lah yang menguasai bumi. Jadi Yesus kan menjadi pengikut Imam Mahdi gitu. Ikut Nabi Muhammad gitu guys. Nah, jadi sekali lagi guys ya. Dan ingat, kepadaku diberikan kuasa atas surga dan bumi. Diberikan guys. Jadi aslinya dia nggak punya. Seorang yang diberi itu berarti dia nggak punya gitu. Saya misalnya, saya diberi saya diberi mobil misalnya. Nah, berarti saya nggak punya mobil gitu. Karena logikanya, kalau saya punya mobil, saya ngapain terima mobil orang lain gitu kan? Atau kekuasaan lah. Saya diberikan kekuasaan sebagai presiden gitu. Nah, kalau saya memang punya kuasa sebagai presiden, saya ngapain saya terima lagi gitu guys? Gitu logikanya. Jadi ketika Yesus diberikan kuasa ya untuk memerintah, berarti dia belum punya kuasa untuk memerintahkan itu guys gitu. Ya. Itu logika berpikir sederhana itu gitu. Seorang yang diberikan kuasa ya atas surga dan bumi, berarti dia tidak memiliki kuasa itu sebelumnya gitu. Dia memiliki itu setelah diberi. Nah, yang memberinya inilah yang hebat gitu. Ya kan? Nah, pertanyaan kedua, apakah setelah memberi itu, yang memberi itu kehilangan kekuasaan? Nah, makin kacau lagi berpikirnya guys, gitu. Kalau kita ikuti permainan ini ya, yang misalnya yang memberi kuasa, misalnya saya diberi kuasa jadi presiden misalnya, terus diberi kuasa untuk atas surga dan bumi gitu. Nah, yang memberikan kuasa dia itu berarti milikinya dong, ya kan? Awalnya memiliki, karena dia bisa memberikan, berarti dia memiliki kekuasaan itu. Lalu diberikanlah kuasa kepada Yesus, ya kan? Lalu memberikannya bagaimana? Apakah dengan memberikannya lalu dia nggak berkuasa lagi? Berarti Allah nggak berkuasa lagi dong, gitu. Atau yang kedua, dia memberikan kuasa pada Yesus, tapi Allah masih memiliki kuasa itu. Berarti yang berkuasa ada dua oknum guys, yaitu Allah dan Yesus gitu. Ya, jadi Allah yang pertamanya memiliki kuasa dan membagikan kuasa itu kepada Yesus juga gitu. Berarti ada dua yang memerintah gitu, surga dan bumi, yaitu Yesus dan Allah gitu. Dimana Allah dari awal sudah punya kuasa, Yesus nggak punya, dan Allah beri itu kuasa pada Yesus gitu guys. Itu logika berpikirnya kan. Untuk memerintah segala isi dunia ini bersama-sama dengan Allah Bapa tentunya. Kalau kalimat ini atau ayat ini dipakai Ustadz Kainama untuk mengejek, Yesus bukan Tuhan. Nah, satu lagi ya, jangan lupa Yesus sudah pernah mengatakan gini ya, nanti ketika anak manusia ya duduk sebelah kanan Bapa ya, di hadirat kemuliaan Bapa, kalian ya, yaitu ke-12 kepala suku Israel akan ikut bersama-sama denganku untuk memerintah untuk mengadili, menghakimi ke-13 suku Israel. Nah, jadi kita ketahui deh itu ya, ada bisa cari ayatnya, saya hafal bunyinya tapi saya tidak penting bagi saya untuk menghafal nomor atau surah apa ayatnya, tapi saya ingat hafal isinya. Jadi nanti yang ikut memerintah menghakimi nanti itu adalah yang berkuasa menghakimi ke-13 suku Israel, itu adalah ikut juga bersama Yesus ya. Itu adalah ke-13 kepala suku Israel gitu guys. Nah, kenapa? Karena tentu Yesus memberikan kuasa kepada mereka untuk menghakimi ke-13 suku Israel gitu. Jadi sekali lagi kalau gitu mereka berkuasa dong gitu. Ya kan? Iya, mereka berkuasa karena diberikan kuasanya oleh Yesus dan Allah tadi. Berarti sekali lagi ya, jadi sebenarnya yang berkuasa itu adalah yang memberikan kuasa. Yang pertama itu Allah. Allah memberi kuasa pada Yesus, nanti Yesus juga akan Allah juga akan memberi kuasa kepada ke-13 kepala suku Israel untuk menghakimi ke-13 suku Israel guys. Ketika nanti saatnya tiba gitu kan. Justru Ustadz Kainama keliru besar. Justru ayat ini menunjukkan tentang kesetaraan Yesus dengan Allah Bapa, sehingga ia layak. Nggak setara. Seseorang yang diberikan tuh nggak setara guys. Seorang yang diberikan berarti dia nggak punya sebelumnya. Makanya dia harus diberi. Kalau dia sudah punya kuasa itu, dia nggak perlu lagi diberi guys. Kalau saya sudah jadi punya kuasa sebagai presiden, saya nggak perlu lagi diberi kuasa sebagai presiden. Tapi kan Yesus belum punya, Yesus diberi kuasa itu. Itu lagi berpikirnya guys. Jadi
Kayak misalnya dia menghidupkan orang mati gitu. Itu kan diberi kuasa oleh Allah yang berkuasa menghidupkan orang mati gitu kan. Artinya Yesus bisa juga menghidupkan orang mati gitu. Yang awalnya dia nggak bisa gitu guys. Nah jadi sekali lagi guys ya, orang yang diberi kuasa itu bukanlah orang yang berkuasa sebenarnya. Dia hanya dapat pemberian guys. Gitu loh pikirnya gitu. Jadi nggak setara, masalahnya setara. Ya, orang yang memberi itu tidak setara dengan orang yang diberikan. Ya. Sekali lagi orang yang memberi itu tidak setara dengan orang memberikan. Makanya dikatakan Allah tidak sama serupa sebanding dengannya. Gitu. Termasuk Yesus sekalipun gitu. Untuk memerintah umatnya seluruh dunia, seluruh semesta ini. Sekarang pertanyaan saya, adakah nabinya Ustadz Kainama yang berani mengatakan bahwa dirinya bertahta bersama dengan Allah? Ada yang berani berkata seperti itu? Saya jamin tidak berani. Ya. Duduk bersama-sama dengan Allah gitu kan, ya kan? Itu bukan berarti gini guys ya. Contoh misalnya ada presiden misalnya, ya kan? Ada pembantunya atau siapapun itu duduk bersama dia itu bukan berarti kan berkuasa sama kayak itu kan. Dia duduk di sebelah kanan Bapa ya, karena dia kan diberi kuasa. Itu kan berarti dia tuh setara dengan Bapa gitu. Jadi Bapa menganggap dia itu adalah terkemuka di dunia akhirat, itu seperti yang kurang katakan. Jadi spesial gitu kan. Jadi sah-sah saja kalau dia duduk sebelah kanan Bapa gitu, ya kan? Dan juga dan perlu sekali lagi ya. Dan Allah itu ya kalau dalam Islam itu dia seperti dia lebih dekat daripada urat nadi sekalipun. Jadi dia tuh dia tuh ada dekat sama kita guys gitu. Ya, lebih dekat bahkan dari urat nadi sekalipun gitu. Jadi sebenarnya kalau makna sekalipun ya, jadi berarti adalah orang Yesus adalah orang kepercayaannya karena duduk sebelah kanan Bapa gitu. Itu kan. Jadi nggak setara sekali. Jadi nggak mesti harus orang yang duduk sebelah kanan itu adalah setara. Orang yang duduk sebelah kanan presiden, apakah dia itu presiden juga belum tentu gitu kan. Nah ya karena dia beri gitu. Misalnya gini, saya bukan presiden, lalu saya bukan gubernur, lalu saya diberikan kuasa oleh presiden sebagai gubernur gitu misalnya. Atau saya bukan panglima, saya dikuasa sebagai raja lah gitu. Lalu saya duduk sebelah kanan raja. Apakah saya raja? Bukan. Karena saya diberikan dari awalnya nggak punya kekuasaan itu guys. Kepada jadi penasihat raja. Tapi raja berikan itu kepada saya sehingga saya bisa jadi penasihat raja duduk sebelahnya guys. Sekali lagi guys, itu bukan membuktikan kalau Yesus setara sekali lagi ya. Karena hanya Yesus saja yang bertahta di tahtanya yang luar biasa itu, sebab dia adalah Allah Anak. Yesus nggak bertahta ya. Yesus cuma duduk sebelah kanan Bapa. Dan Yesus naik ke surga sama kayak Elia naik ke surga gitu. Jadi di situ tidak ada dikatakan Yesus bertahta tuh, nggak ada guys. Dia duduk di sebelah kanan Bapa gitu. Ya kan, sama kayak saya duduk sebelah kanan presiden gitu. Bukan saya duduk di tahtanya presiden gitu, bukan. Jadi Yesus bukan duduk di tahtanya Allah, bukan. Dia cuma duduk sebelah kanan Bapa gitu guys. Itu dia berpikirnya, dan dia tuh kan diberikan kuasa untuk itu gitu, diberikan ya, berarti memberikan itulah yang punya tahta sebenarnya gitu. Sebelum saya mengakhiri video ini, saya lupa satu hal, bahwa kata duduk sebelah kanan Allah yang dikutip Ustadz Kainama adalah pengakuan iman rasuli yang merujuk kepada kitab Mazmur 110. Dikatakan dalam Mazmur 110 ayat pertama, Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Perhatikan di sini, firman Tuhan kepada Tuanku. Tuannya Daud siapa? Yaitu Mesias. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jelas ayat tersebut digenapi oleh Yesus Kristus, yang mana ketika ia berkuasa dan menang atas musuh-musuhnya, yang artinya musuhnya bukan Romawi. Di sini musuhnya adalah maut atau dosa. Dia menang atas maut. Yesus tidak menang lawan maut. Yesus kalah guys. Kalau orang mati itu berarti kalah sama maut. Orang yang menang lawan maut itu adalah orang yang tidak mati-mati guys. Maut itu adalah kematian. Ketika maut datang menjemput, dan maut itu berarti kita tahu kan, berarti kita nggak mati. Itu loh berpikirnya. Jadi sekali lagi ini salah berpikir orang-orang Filipus ini ya. Menyamakan kemenangan lawan maut adalah mati hidup lagi. Enggak guys. Ya. Kita semua ingat,
orang yang mati dibangkitkan Yesus lagi, itu mereka hidup lagi nggak? Hidup lagi. Kita juga semua nanti hidup lagi guys, di surganya Allah nanti, dan di nerakanya lagi nanti hidup lagi. Jadi apakah itu kita menang lawan maut? Enggak, kita kalah guys. Setiap orang yang mati itu berarti dia kalah oleh maut gitu. Itu yang harus pahami. Maut adalah kematian. Kalau Anda berhasil dijemput oleh maut, dijemput oleh kematian, dalam artian Anda mati, itu berarti Anda kalah guys. Itu logika berpikirnya. Menang atas dosa, dan kemudian ia bertahta di tahtanya yang telah ia miliki di dalam kekekalan. Jadi sekali lagi ya, saya ini nggak ada ngomong tentang tahta, tapi ya itulah biasa memang Luismi memang suka, orang kayak Luismi memang suka halu gitu. Yang nggak ada tuh ditambah-tambahkan dia gitu guys. Kalimat juga hanya duduk sebelah kanan Bapa gitu kan. Ya, dan tadi dikatakan ya itu kan akan buat musuh-musuhmu talu di kakimu gitu. Kan yang buat musuh-musuh takut itu adalah Bapa itu. Tuhan itu tadi. Tuhan tadi itu berarti Mesias itu tuh nggak punya kuasa gitu. Coba kita putar lagi ini guys. Nah, Mazmur Daud. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Jelas ada Tuhan, situ ada Tuanku gitu kan. Jadi jelas ada dua situ guys. Tuhan dan Tuanku. Bukan firman Tuhan kepada Tuhanku, enggak. Jadi satu pangkatnya Tuhan, satu lagi pangkatnya cuma Tuhan. Di sini kalau Yesus berarti Tuhan guys. Nah, di sini ketahuan. Jadi ketika ada dengar nanti ayat bunyinya akulah guru dan Tuhan, itu jelas sekali revisi. Karena di tahun 70-an itu ya, kita tahun terbitan lama itu masih dikatakan akulah guru dan Tuhan. Maka cocoknya ini kan. Demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku. Siapa Tuanku? Yaitu guru dan Tuhan tadi, yaitu Tuhan Yesus guys. Jadi bukan Tuhan ya, Tuhan sekali lagi. Duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, jadi dia diperintahkan guys, duduklah sebelah kananku. Orang yang diperintahkan, dia berarti nggak punya kuasaan. Karena pertama dia diperintahkan, duduklah di sebelah kananku, gitu loh. Tuhan itu nggak bisa diperintahkan. Coba Anda perintahkan Tuhan, duduklah kamu sebelah kananku. Oh, kurang ajar Anda ya kan? Siapa Anda nyuruh Tuhan duduk sebelah kanan Anda gitu? Itu pertama. Lalu kedua, sampai kebuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Yang buat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu siapa? Tuhan itu, bukan Tuhan. Jadi sekali lagi guys ya, yang buat musuh-musuh takluk itu bukan tuannya guys, tapi Tuhan itu tadi. Jadi sekali lagi, Tuhan ini ya, yang Mesias ini, itu gak punya kemampuan apa-apa guys gitu. Dia pertama diperintahkan duduk sebelah kanan, ya Tuhan, ya, dan dia menikmati bantuan Tuhan tadi untuk membuat musuh-musuhnya menjadi tumpuan kakinya guys gitu. Jadi sekali lagi ini membuktikan nggak setara guys gitu ya kan. Ini sekali lagi membuktikan kalau Yesus gak setara dengan Tuhan. Karena dia cuma Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan ini siapa? Allah Bapa tadi. Dia diperintahkan duduk sebelah kananku, gitu. Duduk sebelah kananku, gitu. Gak ada Tuhan diperintahkan seperti itu, guys. Ya kan? Karena Yesus cuma utusan, bebas. Tuhan itu memerintahkan utusannya. Duduk sebelah kananku, sebarkan apa ini gitu. Kayak Yesus juga memerintahkan murid-muridnya, ya. Janganlah pergi ke Samaria atau kota lain. Pergilah hanya kepada domba-domba hilang di Israel. Nah, Yesus perintahkan itu kenapa? Karena Yesus adalah tuannya gitu, ya kan? Muridnya pengikutnya. Sama kayak Yesus juga pengikut Allah. Allah perintahkan Yesus duduk sebelah kananku. Ini jelas nggak setara. Yang kedua, ya bukan Yesus yang buat musuh-musuhnya takluk, ya, tapi Allah itu. Dan faktanya musuhnya nggak takluk, guys. Jadi kalau dikatakan ini, kalau ini udah buat tentang Yesus, sekali lagi salah besar, nggak masuk akal. Kenapa? Ini jelas, ini kalimat jamak ya. Sampai kebuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi ini musuh-musuhmu adalah banyak gitu. Jadi ini pasti merujuk kepada manusia atau ya manusia lah. Karena yang musuh Yesus siapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, orang-orang Romawi itu kan. Kalau maut itu cuma satu, kematian cuma satu. Ya, jadi sekali lagi guys ya, ini nggak ada ngomong tentang maut sama sekali guys, nggak ada ngomong tentang kematian sama sekali gitu. Musuh-musuhmu jelas itu adalah jamak. Maut kematian itu adalah single, ya kan, tunggal. Jadi sekali lagi Louis ini salah besar pemahaman kalimatnya dan katanya sangat kacau guys. Jelas ayat tersebut digenapi oleh Yesus Kristus yang berkuasa dan menang atasnya, yang artinya di sini musuhnya
ada maut atau dosa. Musuh-musuhnya Luis, bukan musuhnya gitu, ya kan? Ini Luis sekali lagi apa ya? Menang atas musuh-musuhnya gitu, bukan atas musuhnya Luis. Coba cermati lagi kalimatnya, menang atas musuh-musuhnya. Apakah Yesus mati berkali-kali? Gitu kan? Enggak kan? Berarti cuma sekali, tunggal musuh berarti. Sedangkan kalimatnya adalah musuhnya guys. Dosa, dia menang atas maut, dia menang atas dosa, dan kemudian ia bertahta di tahtanya yang telah ia miliki di dalam kekekalan. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang mau belajar secara mendalam tentang Alkitab melalui ini. Mudah-mudahan kita semuanya nggak disesatkan oleh statement. Justru ya, kita mendengar Luis bukan makin pinter guys, makin apa ya, istilahnya makin kacau berpikir gitu. Saya udah bantah nih kan, saya udah kasih bukti gitu ya, bahwa betapa kacaunya cara berpikir Luis, dan pemahaman bahasanya juga kacau balau guys gitu ya kan. Orang yang diberi kuasa kok bisa dikatakan mastara gitu, dia memiliki kuasa aja diberikan itu guys ya, masa bisa selalu yang memberikannya gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys ya. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.